Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fuad Hasanuddin eh, dari kelas A. Di sini saya akan menyampaikan eh, aspek gangguan mobilitas fisik pada Tuan H dengan stroke di Rumah Sakit Umum X. Next slide. Untuk selanjutnya masuk ke materi. Yang pertama ada konsep medis penyakit stroke. Pengertiannya yaitu stroke atau cerebrovascular vascular accident adalah kehilangan fungsi otak yang diakibatkan oleh berhentinya suplai darah ke bagian otak. Stroke merupakan gangguan peredaran darah otak yang menyebabkan defisit neurologik mendadak sebagai akibat iskemia atau hemoragik sirkulasi saraf otak. Etiologi stroke, faktor-faktor yang dapat menyebabkan stroke antara lain yaitu yang pertama ada hipertensi, penyakit kardiovaskuler, kolesterol tinggi, obesitas, peningkatan hematokrit, meningkatkan resiko infak cerebral, yang selanjutnya kontrasepsi oral khususnya disertai dengan hiperestrogen tinggi, penyalahgunaan obat khususnya kokain, konsumsi alkohol. Selanjutnya, patofisiologi stroke. Trombosit merupakan penyebab stroke yang paling sering ditemukan 40% pada semua kasus stroke. Biasanya ada kaitan dengan kerusakan lokal dinding pembuluh darah akibat aterosklerosis. Proses aterosklerosis ditandai oleh plak berlemak pada lapisan intimia arteria cerebra menjadi tipis dan berserabut, sedangkan sel-sel ototnya menghilang. Yang kedua ada embolisme, termasuk urutan kedua sebagai penyebab stroke. Penderita embolisme biasanya lebih muda dibandingkan dengan penderita trombosis. Next slide. Peredaran cerebri termasuk urutan ketiga dari semua penyebab utama kasus gangguan pembuluhan darah otak dan merupakan 1/10 dari semua kasus penyakit ini. Peredaran darah intrakranial biasanya disebabkan oleh ruptur arteri cerebri. Selanjutnya, manifestasi klinis. Gejala klinis adalah sebagai berikut. Kelumpuhan wajah atau anggota badan, hemiparesis yang timbul mendadak, gangguan sensibilitas pada satu atau lebih anggota badan atau biasa disebut gangguan hemisensorik, perubahan mendadak status mental, konfusi, delirium, letargi, stupor atau koma, afasia atau bicara tidak lancar, kurang ucapan, atau kesulitan memahami ucapan. Next slide. Pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada pemeriksaan radiologi antara lain CT scan, yang kedua magnetic resonance imaging, yang ketiga ada angiografi cerebral, yang keempat ada elektronefaloragi, yang keempat ada fototorak. Kemudian pemeriksaan elektrokardiogram, antara ada yang kedua ada pemeriksaan darah rutin lengkap dan trombosit. Penata laksana medis. Yang pertama ada penata laksana non bedah, yaitu tindakan medis terhadap pasien stroke meliputi diuretik untuk menurunkan edema cerebral, antikoagulan untuk mencegah terjadi atau memberatnya trombosis atau embolisis. Obat antihipertensi diberikan jika pasien dengan riwayat hipertensi. Penata laksana bedah. Untuk melakukan pembedahan pada penderita stroke, sulit sekali untuk menentukan penderita mana yang menguntungkan untuk dibedah.
Tujuan utama pembedahan adalah untuk memperbaiki aliran darah cerebral. Yang selanjutnya ada konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan mobilitas. Yang utama ada pengkajian identitas klien yang meliputi nama, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor register, usia, agama, alamat, status perkawinan, pekerjaan, dan tanggal masuk rumah sakit. Contohnya di sini ada nama Tuan H, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Banyumas 15 Juli 1970, nomor RM 123456, usia 53 tahun, agama Islam, alamat Desa Sokaraja, RT 3 RW 2, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, status perkawinan kawin, tanggal masuk rumah sakit 12 Mei 2023. Yang kedua ada identitas penanggung jawab. Identitas penanggung jawab yang diperlukan, yang perlu dikaji meliputi nama, umur, pekerjaan, alamat, dan hubungan dengan klien. Next slide. Yang ketiga ada riwayat kesehatan. Riwayat kesehatan meliputi keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga. Yang keempat ada pemeriksaan fisik, keadaan umum, meliputi keadaan umum, pemeriksaan TTV, pemeriksaan fisik meliputi kepala, kulit, dada, dan paru, abdomen, genitalia, dan ekstremitas. Next slide. Pola PL di sini Potter dan Perry tahun 2012. Yang pertama ada pola nutrisi, biasanya mengalami penurunan nafsu makan, mual muntah, kehilangan sensasi pada lidah. Yang kedua ada pola aktivitas dan latihan, biasanya tidak akan mampu melakukan aktivitas dan perawatan diri. Yang ketiga ada pola tidur dan istirahat, biasanya lebih banyak tidur dan istirahat karena semua sistem tubuhnya akan mengalami penurunan kerja dan penurunan kesadaran sehingga lebih banyak diam. Next slide. Yang keempat ada pola eliminasi, biasanya terjadi retensi urin dan inkontinensia akibat kurang aktivitas dan pengontrolan urinasi menurun. Biasanya terjadi konstipasi dan diare akibat impaksi fekal. Next slide. Diagnosa yang diambil dari kasus ini yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot. Data fokusnya data subjektif. Pasien mengatakan nyeri di kepala, pasien mengatakan sulit menggerakkan bagian ekstremitas. Data objektifnya suhu pasien 37 derajat Celcius, tekanan darah 160 per mmHg per 90 mmHg, kemudian pasien terlihat lemas. Intervensi keperawatan yaitu dukungan ambulasi. Yang utama ada observasi, terapeutik, edukasi. Next slide. Implementasi merupakan pelaksanaan dari rencana asuhan keperawatan untuk membantu pasien untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Upaya pencapaian tujuan tersebut, perawat memberikan pelayanan tindakan dengan melakukan observasi, komunikasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi sesuai dengan rencana keperawatan dengan diagnosis keperawatan gangguan mobilitas fisik selama 3 kali 24 jam. Next slide. Yang keempat ada evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan yang terus-menerus dilakukan untuk menentukan apakah rencana keperawatan efektif dan bagaimana rencana keperawatan dilanjutkan, merevisi rencana atau menghentikan rencana. Next slide. Bab 3 pembahasan pengkajian masalah kesehatan yang terdapat dalam
Karya tulis ilmiah ini yaitu pasien stroke hemoragik dengan gangguan mobilitas fisik di Rumah Sakit Umum X. Next slide. Subjek penelitian. Subjek penelitian yang digunakan untuk diteliti dalam asuhan keperawatan ini adalah pasien stroke dengan gangguan mobilitas fisik. Adapun kriteria sampul pada penelitian ini adalah klien dengan stroke hemoragik, klien dewasa dengan jenis kelamin laki-laki, klien sadar penuh atau kompos mentis. Next slide. Analisis data keadaan umum pasien, keadaan umum pada Tuan H sedang, kesadaran normal, pasien mengatakan nyeri di kepala seperti ditusuk-tusuk dan mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas. Suhu pasien 37 derajat Celcius, tekanan darah 160 per 90 mmHg, pasien tampak lemas dan terbaring. Diagnosa keperawatan yang diambil yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kelemahan otot. Yang selanjutnya ada intervensi keperawatan. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka diharapkan kemampuan ekstremitas meningkat dengan kriteria hasil pergerakan ekstremitas meningkat, kekuatan otot meningkat, rentang gerak atau ROM meningkat, gerakan tidak terkoordinasi menurun, gerakan terbatas menurun, kelemahan fisik menurun. Yang selanjutnya ada implementasi hari pertama yaitu pengkajian, kemudian mengidentifikasi alergi, memfasilitasi aktivitas ambulasi dengan alat bantu seperti tongkat dan kruk. Hari kedua, pengkajian keluhan klien, menganjurkan klien untuk melakukan latihan tarik nafas dalam untuk mengurangi rasa nyeri dan memfasilitasi melakukan mobilisasi fisik. Yang ketiga ada implementasi hari ketiga, memfasilitasi aktivitas ambulasi dengan alat bantu seperti tongkat dan kruk serta pemberian analgesik. Yang selanjutnya ada evaluasi keperawatan pada tanggal 17 Juli 2022 untuk diagnosis gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan kelemahan otot. Data subjektif, pasien mengatakan nyeri di kepala, pasien mengatakan sulit menggerakkan ekstremitas. Data objektif, pasien hanya terbaring, tekanan darah 160 per 90 mm Hg, nadi 92 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, pernapasan 23 kali per menit, asesmen masalah belum teratasi, planning semua intervensi dilanjutkan. Mungkin demikian presentasi dari saya, banyak salahnya, banyak kekurangannya, kami mohon maaf yang seterus-terusnya. Mungkin demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.